Oke. Mohon izin Mbak Anissa, kami sudah ready Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Ya, sebelumnya seperti biasa kita melakukan safety briefing pada pagi hari sebelum melakukan pekerjaan ya. Di mana safety briefing ini selain untuk melakukan persiapan terkait APD, tools, dan mengidentifikasi apa saja sih nanti bahaya yang kita temui di tempat kerja. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ke Mas Anggoro ya. Saya persilahkan untuk Mas Anggoro. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian, rekan-rekan dari tim instalasi ke rumah IKR iConnect untuk wilayah Aceh. Pada pagi hari ini, seperti biasa kita lakukan safety briefing, di mana pertama kali pastinya akan dikonfirmasi apakah rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Siap. Oke, terima kasih. Yang kedua, selanjutnya terkait dengan kelengkapan K3, mulai dari helm, rompi, safety shoes. Apakah rekan-rekan sudah lengkap mengenakan kelengkapan K3? Siap, lengkap. Kemudian selanjutnya terkait dengan kelancaran progres. Apakah tools untuk melaksanakan progres pada hari ini sudah dilakukan pengecekan? Kalau belum, maka pada sesi briefing kali ini kita lakukan pengecekan kelengkapan tools. Mohon untuk perwakilan dari rekan-rekan semua melakukan inspeksi tools. Terus silakan dia lakukan pengecekan. Sini aja. Tangga. Cek kondisi baterai coba. Yang situ. Oke.
Taruh situ aja. Oke, bagaimana dengan kelengkapan tools rekan-rekan sekalian? Siap, lengkap. Dari tim Bang Levi, dari tim Adira siapa nih? Irons. Kap. Oke. Kalau Kap, mohon untuk segera dirapikan kembali. Kita lanjut untuk melakukan screening. Oke, terima kasih dari pengecekan alhamdulillah tools semua dalam keadaan lengkap. Kemudian seperti biasa kita akan lakukan progres pada pagi hari ini, melakukan beberapa progres. Pertama adalah penanganan gangguan untuk layan Equinoid wilayah Banda Aceh. Untuk hari ini ada berapa progres? Untuk hari ini ada satu, Pak. Ada satu tiket gangguan. Oke. Kemudian untuk aktivasi Equinoid ada berapa tiket? Untuk tiket IKR, Pak, ada 8. Oke, berarti ada 8 tiket untuk progres. Tim sudah ready. Pesan saya adalah tetap utamakan keselamatan ketiga dalam melakukan progres, sehingga proses kita diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga target kita bisa tercapai. Yang kedua, mungkin pagi hari ini cerah ya kan, cerah. Semoga tidak ada kendala cuaca untuk progres di lapangan. Tetapi ketika tiba-tiba nanti cuaca berubah menjadi hujan, pesan saya adalah terutamakan keselamatan dalam melakukan progres pekerjaan. Karena tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia, seperti itu. Ini itu aja safety briefing pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Anissa. Iya, Mungkin makasih. ada informasi atau arahan untuk kami yang saat ini sedang progres di Aceh, Mbak. Baik, terima kasih Mas Anggoro atas pemaparan safety briefing dan rekan-rekan semuanya. Untuk safety briefingnya tadi juga sudah cukup bagus dari pengecekan kesehatan, lalu pengecekan APD dan tools ya. Tadi sudah dijelaskan belum Mas mengenai bahaya apa saja nanti ketika sedang melakukan progres pekerjaan? Nah, untuk itu belum, Mbak. Betul. Ya, mungkin nanti selanjutnya untuk safety briefing selanjutnya itu dipaparin kembali ya Mas ya mengenai progres apa aja di hari itu, lalu bahaya apa saja sih yang ada di dalam pekerjaan tersebut dan bagaimana cara untuk mencegahnya, mengantisipasinya, karena untuk K3 sendiri ini kan tidak bisa diperbaiki, melainkan hanya bisa dicegah ya Mas ya. Dan safety briefing ini selain untuk mempersiapkan APD dan tools, itu juga sebagai sesi ini ya mungkin sharing atau diskusi kalau misalkan teman-teman semua menemukan sebuah unsafe action maupun unsafe condition di lapangan
Nah, safety briefing itu menjadi sesi untuk sharing terkait temuan-temuan tersebut dan bagaimana untuk solusi ke depannya. Seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya dulu ya Mas ya. Ini ada berapa tim Mas? 2 tim ya? Ada secara pekerjaan ada 2 tim, tapi secara pembagian tim ada 3 tim, yaitu 2 tim untuk progres aktivasi, 1 tim untuk progres gangguan. Ini masing-masing tim untuk area pekerjaannya beda kan ya Mas ya? Betul. Secara wilayah pekerjaannya tetap di satu wilayah Kota Banda Aceh, akan tetapi lokasinya berbeda-beda, tergantung dari alat pelanggan lah ya. Oke. Ini saya izin bertanya untuk masing-masing tim terlebih dahulu ya Mas ya. Untuk tim 1 ini pengawas lapangannya dengan siapa Mas? Atau pengawas ketiganya dengan siapa? Ya, tim 1 pengawas ketiganya dengan Levi. Bisa disambung kembali. Nah ini. Untuk Mas Levi ini ada berapa orang dalam satu timnya? Untuk instalasi ke rumah ada 2 orang. 2 orang ini termasuk Mas Levi-nya? Iya, betul. Betul. Untuk pekerjaannya tadi apa, Mas? Instalasi rumah untuk Iconet. Oke. Baik. Di daerah? Aceh di daerah apanya? Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Baik. Berarti untuk instalasi Iconet ini ada bekerja di tiang atau bagaimana, Mas? Gimana, Pak? Untuk pekerjaan instalasi Iconet ke rumah ini, ada pekerjaan di tiang, ketinggian di tiang, atau hanya di bawah saja? Ada kemungkinan 1 atau 2 tiang biasanya kita lakukan penarikan. Oh, tiang TR atau TM, Mas? TR, tekanan rendah. Baik. Lalu selanjutnya untuk tim kedua ya. Tim kedua ini dengan pengawas K3-nya siapa, Mas? Pengawas K3-nya tim 2 dengan Wahyu. Ada berapa orang dalam satu tim? Sama, 1 tim 2 orang. Oh, baik. Di daerah juga sama. Banda Aceh daerahnya sama, cuma beda kecamatan ya. Di kecamatan Banda Aceh kalau yang tadi itu kecamatan itu daerah mana? Krungcut ya. Krungcut. Kalau yang satu lagi itu daerah Lambaro. Baik. Untuk pekerjaannya yang di tim 2 apa, Mas? Sama. Tim 2 sama. Itu adalah instalasi ke rumah KR untuk layanan Iconet. Baik. Lalu untuk selanjutnya yang tim 3 dengan siapa pengawas K3? Nah, tim 3 itu dengan pengawas K3-nya dengan Pak Gibran. Mas Gibran. Ada berapa orang, Mas? Sama, untuk gangguan juga ada 2 orang. Daerahnya? Untuk daerah satu tiket di mana, Bang Gibran? Di Lambaro. Oh, sama di Lambaro. Untuk pekerjaannya gangguan Iconet ya, Mas? Ya, betul. Gangguan Iconet ini ada bekerja di ketinggian tiang atau samping jalan tidak, Mas? Ada. Jadi memang kemungkinan ada ketika ada putus kabel itu ada perbaikan di tiang. Tapi kalau gangguannya itu di perangkat di pelanggan berarti tidak melakukan perbaikan di tiang. Kalau gangguan kita harus investigasi dulu sih. Tapi kemungkinan untuk hari ini ada putus kabelnya. Baik. Untuk mitra ini internal ya, Mas? Atau dari mana? Internal. Ini ada sebagian dari Haleora Power Indonesia, satu lagi dari Simbika. Oh, berarti yang tim 1 dari mana mitranya, Mas? Tim 1 dari Haleora, tim 2 dari Haleora, tim 3 dari kebalik, Pak. Tim 3-nya dari Haleora, tim 1 tim 2 dari Simbika. Oke. Baik. Terima kasih, Mas. Mungkin sedikit ini aja tambahan dan arahan terkait JSA, WP atau surat tugasnya sudah dilengkapi, Mas? Sudah. Ya. Kita ada JSA setiap pekerjaan untuk kita sampaikan juga ke PLN. Iya. Untuk memberitahu. Sebelum melakukan pekerjaan disiapkan ya, Mas, ya, untuk terkait dokumen kerjanya, apalagi terutama untuk surat tugasnya, karena jika nanti kita tidak membawa surat tugas, itu kan berarti kita tidak bisa melakukan pekerjaan ya. Apalagi kalau misalkan nanti ada
ada safety patrol dari pihak PLN maupun nanti ada ormas yang menanyakan terkait pekerjaan, nanti si surat tugas ini sebagai bukti ya. Lalu untuk pengawas K3-nya, tolong lebih diperhatikan lagi rekan-rekan kerjanya dalam melakukan pekerjaan, karena untuk fungsi pengawas K3 sendiri ini kan melakukan pengawasan ya terkait pekerja maupun kondisi lingkungan kerja. Nah, untuk pengawas K3-nya ini lebih diperhatikan lagi rekan kerjanya, karena jika kita melakukan pekerjaan, kita cenderung akan abaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dari pengawas K3-nya ini yang melakukan pengawasan. Lalu untuk yang pekerjaan di jalan ya, mungkin itu bisa dibawa safety sign nih Mas, safety cone atau safety line. Karena apa? Karena untuk memberitahukan kepada pengguna jalan jika ada pekerjaan di daerah tersebut. Ya, lalu diperhatikan juga untuk kondisi-kondisi krusial dan jam istirahat ya Mas. Jika nanti sudah memasuki jam istirahat, tolong rekan-rekan kerja semua ini disuruh memaksimalkan jam istirahatnya. Jangan karena pekerjaan yang nanggung lalu dilanjutkan. Karena fungsi dari jam istirahat ini kan untuk mengembalikan lagi stamina tubuh kita agar ketika kita melakukan pekerjaan ini dalam kondisi yang fit kembali. Lalu selanjutnya mungkin nanti ini setiap dokumentasi safety briefing diupload ya Mas ya ke aplikasi FSM sebagai eviden atau bukti. Baik. Tim HSE Pusat. Mungkin itu saja, dan dipastikan kembali bahwa rekan-rekan kerja ini dalam kondisi yang fit ya Mas ya, karena jika ternyata ada pekerja yang memaksakan dalam kondisi yang tidak fit, ini malah akan menimbulkan suatu kecelakaan kerja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada. Terima kasih Mbak Anissa. Sama-sama Mas. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Mas Anggoro sendiri sebagai penutup juga. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Ada sedikit pertanyaan nggak dari teman-teman terkait dengan K3 di lapangan? Tidak ada. Cukup. Mungkin kalau dari saya gini Mbak, kan kalau untuk tim ya, mungkin tiap pekerjaan kan berbeda dari sisi tools-tools K3 yang dibutuhkan. Misalkan pekerjaan itu instalasinya sudah di rumah ya, tidak ada panjat tiang, pasti secara K3-nya kan berbeda dengan ketika melakukan kita memanjat tiang gitu ya, memanjat tiang apalagi tiang PLN gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum paham Mbak, apakah jadi ada beberapa case kemarin, apakah setiap kali program itu harus habis, terus apakah setiap ada pekerjaan itu harus menggunakan safety gloves gitu ya. Saya menyampaikan sekalian, apakah semua itu wajib dipakai jika ada progres, entah itu apapun progresnya, mungkin progresnya ada ya pemasangan di tiang PLN, ada di rumah kayak gitu. Karena kalau kemarin ada pertanyaan, kalau ternyata dari yang pemilik rumah itu tidak membolehkan menggunakan safety shoes, padahal itu juga ada bahaya untuk tersengat gitu ya, tersengat listrik gitu. Nah seperti itu, mohon informasinya Mbak Anissa. Baik, untuk pekerjaan yang di dalam rumah ya Mas ya, memang kalau misalkan kita pakai safety shoes itu memang tidak memungkinkan kan, karena akan mengotori dari rumah juga. Nah mungkin bisa disiasati dengan memakai kaos kaki ya Mas ya, jadi tubuh kita tidak langsung bersentuhan dengan lantai seperti itu. Jadi jika memang untuk pemakaian APD ini disesuaikan dengan pekerjaan, jika di dalam ruangan atau di dalam rumah ini tidak diperbolehkan untuk tidak menggunakan safety shoes. Akan tetapi untuk APD lainnya seperti rompi, lalu helm, ID card itu tetap wajib
dan masker itu tetap wajib digunakan. Terutama masker ya Mas ya, jika di dalam kondisi ruangan tertutup maupun di dalam rumah. Namun untuk di luar seperti pekerjaan ketinggian itu harus diwajibkan untuk memakai safety belt dan APD lengkap seperti helm, rompi, masker, dan safety shoes. Seperti itu Mas. Jadi memang tidak mungkin juga kan kita ke dalam rumah dengan memakai safety shoes. Seperti itu. Jadi disiasatinya dengan bisa menggunakan kaos kaki seperti itu Mas. Dan untuk seperti penarikan kabel, itu kan tangan kita bersentuhan langsung dengan kabel ya. Itu dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Karena dari kabel tersebut kita tidak tahu apakah ada kabel yang terlepas atau bagaimana, jadi bisa menyebabkan tergesek oleh kulit kita gitu. Jadi tetap disesuaikan ya Mas ya. Seperti itu Mas. Oke. Mungkin ini maaf Mas, tadi ada kendala sinyal. Mungkin yang terakhir ya ada Pak Anggara. Mungkin ada tambahan dari Pak Anggara, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mantap, semangat. Terima kasih Mas Anggoro. Saya Anggara. Terima kasih Mas Anggara. Terima kasih Mas Anggoro sudah memfasilitasi agenda safety briefing pagi ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua di lapangan ada atau tanpa kami, ada atau tanpa Mas Anggoro atau kami di HSE Pusat tetap melakukan safety briefing. Karena safety briefing adalah salah satu tindakan pencegahan, preventive action terkait kecelakaan kerja. Tidak harus secara formal dilakukan, rekan-rekan semua bisa melakukan pengecekan secara berkala. Diskusi terkait unsafe condition, diskusi terkait unsafe action yang dialami satu sama lain dari rekan-rekan semua. Ini salah satu informasi yang sangat informatif, yang tentunya rekan-rekan semua butuhkan, agar tidak terjadi kecelakaan oleh rekan-rekan semua. Lalu selanjutnya mengenai alat pelindung diri. Zero tolerance untuk rekan-rekan semua yang tidak memakai alat pelindung diri. Memang kembali kepada fungsi objektif alat pelindung diri. Silahkan disesuaikan. Jadi jika di dalam safety briefing kira-kira rekan-rekan semua perlu melakukan pekerjaan di ketinggian, rekan-rekan semua pasti harus sudah diwajibkan membawa alat pelindung diri yang dibutuhkan. Safety helmet, hoodie harness, safety belt, safety shoes, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan disesuaikan adalah memang jika alat pelindung diri tersebut tidak diperlukan dalam suatu keadaan yang sedang dalam proses pekerjaan. Contoh tadi di dalam ruangan tidak diperbolehkan mengasah safety shoes oleh pelanggan, nah silakan, itu dapat disesuaikan. Yang paling penting objektifnya alat pelindung diri berfungsi untuk melindungi, nah itu ya. Bukan hanya sebagai kewajiban atau penggugur kewajiban teman-teman semua. Lebih waspada, lebih hati-hati, saling mengingatkan satu sama lain, dan tetap utamakan keselamatan kesehatan kerja. Itu saja, sekali lagi terima kasih Mas Anggoro, rekan-rekan semua di lapangan, dan rekan-rekan Mbak Nisa, Mbak Rika, dan Mbak Gina. Itu saja, salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi. Baik, terima kasih Pak Anggara atas masukan dan arahannya. Dan terima kasih juga kepada Mas Anggoro yang telah memfasilitasi ya. Untuk hari ini kita cukupkan saja agar teman-teman juga bisa melanjutkan progres pekerjaan pada hari ini. Semoga pekerjaan hari ini dilancarkan dan tanpa adanya kendala ya Mas. Dan kita bisa pulang dalam keadaan yang selamat. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Anggara. Mohon izin deh.